Hello everybody, this is Pascal from Neutrality. Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Kajian Sastra, dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Manuel J. Ramos, seorang profesor madya di Departemen Antropologi di Institut Universitas Lisbon, yang telah bekerja selama beberapa dekade dalam kajian kolonialisme Eropa dan kekuasaan dalam hubungan internasional. Manuel, selamat datang. Manuel, welcome. Vi betemari di Straalt is Alice Stramber, Dida di sini. Thank you very much for coming online. You reached out. Terima kasih banyak sudah bergabung secara daring. Anda menghubungi saya karena Anda telah melakukan penelitian tentang long durée kolonialisme Eropa. Dan saya baru-baru ini menyadari betapa pentingnya kita terus membicarakan dampak warisan kolonial Eropa di masa kini. Karena orang Eropa berpikir, oh itu sudah lama berakhir, kami tidak kolonial lagi. Nah, bisakah Anda sedikit menjelaskan tentang hal itu? Well, can you maybe speak to that a little bit? Yes, actually, I'm a weird Ya, anthropologist. sebenarnya saya ini seorang antropolog yang agak aneh karena sebagian dari penelitian saya berada di bidang studi abad pertengahan. Tidak banyak antropolog yang menekuni studi abad pertengahan. Namun, saya memusatkan sebagian karier saya untuk mempelajari legenda yang sangat aneh dan sangat berpengaruh. Legenda Prester John dari India, yang menjadi latar bagi pencarian dan apa yang disebut penemuan pada abad ke-15 dan ke-16. Ini adalah legenda perang salib yang dikembangkan di Istana Frederick dari Hohenstaufen di Jerman, dan merupakan susunan ideologis yang sangat kuat. Saya tidak harus seorang Hegelian, dan saya tahu kita juga harus melihat penyebab materialnya, tetapi gagasan-gagasan itu sangat berpengaruh. Ideas are very, very powerful, and the idea of Dan gagasan tentang, versi ulang dari gagasan Alexandria untuk menyatukan Timur dan Barat di bawah satu kerajaan atau satu kaisar, adalah sesuatu yang benar-benar terserap ke dalam legenda ini. Gagasan yang kuat ini, bahwa raja dari segala raja juga merupakan seorang imam Kristen yang akan bersekutu dengan Barat untuk menaklukkan Yerusalem, benar-benar menjadi bahan bakar bagi proyek penemuan dan, seperti yang saya katakan, menjadi landasan bagi ekspansi Eropa. Hal itu menjadi dasar bagi 500 tahun perkembangan sebuah mesin hegemonik yang sangat kuat, yang, seperti kita tahu, berkembang sepenuhnya pada abad ke-19 dan sebagian abad ke-20 ketika mulai terurai. So you're seeing Yetapt, umayang isipin mengisyukan Eropa Barat sa atin untuk menmumtintuum, terutama yang kita sebut sebagai Timur Tengah atau Asia Barat, masih merupakan kelanjutan dari perang salib. Apakah itu? absolutely. Tentu saja. Saya pikir, maksud saya jika Anda melihat apa yang terjadi di Timur Tengah, kita masih berada dalam sebuah perang salib. Sampai batas tertentu, kita masih berada dalam perang salib. Jika Anda melihat retorika wacana, terutama di Amerika Serikat, tentang apa yang disebut Zionisme Kristen, itu luar biasa. Maksud saya menakjubkan bahwa di abad ke-21 kita masih begitu dikuasai oleh wacana Kristen yang bersifat perang salib, milenarian, dan apokaliptik Vreld is sangat hidup hingga hari ini. Very much alive today. Can you maybe Iswaudat hivit persep, beberfu total, tentang bagaimana wacana stikwind, mencerminkan sefterang salib, tina oinling youth. 500 years ago. What I believe is that Maksud saya yang saya yakini adalah semua unsur seperti wacan dan seluruh wacana telah ke seluruh dunia memahami posisi Eropa di dunia telah dikembangkan pada abad pertengahan dan berkembang pada abad-abad berikutnya. Yang istakjubkan bagi saya merupakan perkembangan milenarianisme. Munculnya milenarianisme utopis, terutama sejak abad ke-15 dan khususnya di Inggris, benar-benar berevolusi menjadi Zionisme Kristen abad ke-19, yang kemudian menyeberangi lautan ke Amerika Serikat dan menciptakan gagasan bahwa penguasaan atas Yerusalem adalah tujuan utama dari identitas Eropa atau Barat. Dan itulah yang saya maksud. Kita masih berada dalam perang salib itu. That's what I'm saying. We're still in this crusading spirit. But you know that never occurred to me. Kau tahu, itu tidak pernah terpikir olehku, karena wacana tentang Zionisme sangat berfokus pada Yudaisme.
Tapi tentu saja, Yudaisme dan Zionisme adalah konsep yang sama sekali berbeda. Pembahasannya memang sangat terpusat pada keyakinan agama itu. Tapi kamu benar sekali, Zionisme Kristen sebenarnya lebih besar. Jumlah Zionis Kristen lebih banyak daripada Zionis Yahudi. Not only it's bigger, not only it's bigger, but it really precedes. Bukan hanya lebih besar, tetapi sebenarnya mendahului Zionisme Yahudi sebagai ideologi politik lebih dari 1 abad sebelumnya. Pada abad ke-17 dan ke-18, saat itulah Zionisme Kristen mulai berkembang di Inggris dan benar-benar terbentuk sejak tahun 1830-an di sana. Lalu, seperti yang saya katakan, ide itu menyebar ke Amerika Serikat. Saya menemukan hal itu sangat menarik baru-baru ini sebenarnya. Maksud saya, nilai yang agak step perk. Det var som att Theodor Herzl. En modidals terbi. En Zionism gethin ziemals mot Theodor Herzl. Zionism was not Theodor Herzl's first plan. His first plan was to convert Austrian. Rencana pertamanya adalah mengonversi orang Yahudi Austria dan Jerman menjadi Katolik. Ia bahkan berbicara dengan utusan Paus di Wina, tetapi ditolak. Jadi Zionisme menjadi rencana cadangan bagi Theodor Herzl, yang luar biasa. Saya pikir kita benar-benar harus memahami bahwa Zionisme adalah sesuatu yang berkembang di Eropa dan Amerika Serikat, dan sebenarnya mendahului Zionisme Yahudi. Dan ada jauh lebih banyak, jutaan lebih banyak Zionis Kristen daripada Zionis Yahudi. The set. Then there are Jewish Zionists, of course. Yeah, and you're absolutely right that this the Ya, dan kamu benar sekali bahwa alasan mengapa mereka, terutama kaum Kristen evangelis di Amerika Serikat, menyebut diri mereka sebagai Zionis, bukan karena mereka ingin menyediakan tempat bagi orang Yahudi. Itu karena mereka ingin memicu kedatangan Kristus. Tepat sekali, yang kemudian akan memusnahkan orang Yahudi dan mengangkat orang Kristen ke surga. Maksudku, pada dasarnya ini adalah semacam kultus akhir zaman. an end of the world cult. Exactly. Sí. The Battle of Armageddon. Pegzitis perform Armageddon. It is Rikieri, the Armageddon. Battle of Armageddon. But that you're connecting that with the ideas of the Namun, ketika Anda mengaitkannya dengan gagasan tentang perang salib, hal itu sebenarnya membuka banyak peluang. Karena juga menjelaskan mengapa, dalam wacana saat ini, kita sering mendengar tentang apa yang disebut tradisi Yudeo-Kristen. Dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan antara Yudaisme dan kekristenan dalam konteks perang salib sekitar 5 hingga 700 tahun yang lalu? of 500 to 700 years ago. I mean, it's a long story. but- Maksud saya ini cerita yang sangat panjang. It's very Tapi tentu saja sangat menarik bahwa surat ini, surat Profesor John, atau yang disebut surat Profesor John, sebenarnya palsu. I mean, it was Bisa dibilang ini semacam operasi bendera palsu. okay. Bisakah Anda menjelaskan apa itu? Appeared in the, I mean, Saya sebenarnya tidak tahu, baiklah. Surat ini muncul kemungkinan besar dipalsukan oleh seorang uskup di Istana Hohenstaufen sebagai, mungkin saya menggunakan istilah bendera palsu. Siches the anachronistic, maybe I'm using Bray Prodoti berperang salib, guys. but as an incentive to the Third Crusade. The Third Crusade differs from the first two. Perang salib ketiga berbeda dari dua yang pertama karena ini adalah perang salib yang sangat, maksud saya sangat resmi. Ada Friedrich Barbarossa, ada Richard si Hati Singa, dan ada Dauphin de France. Mereka semua pergi ke Tanah Suci, dan mereka semua meninggal di sana atau dalam perjalanan ke sana. Jadi surat ini konon ditulis oleh raja dari segala raja, seorang raja besar dari India, yang ditutulkan pada Batman, musulkan ke aliansi militer dengan Turki yang menaklukkan instrumen pemain tahu Turki, yaitu Turki Seljuk, yang menguasai Sayuci. Dan sore ini, Took control of the Holy Land. And This letter. Mount Totem Brellis. No, it's ini abad ke-11, para abad ke-12. Maaf, membicarakan tahun 1940. 1140s. Sepuluhan, Greece Smallpuan. Surat itu, surat palsu Green Disneyland. Dan surat stand may minis. Bestseller. I mean, this letter is translated in most European languages. You find Maksud saya, surat ini diterjemahkan ke dalam sebagian besar bahasa Eropa. Surat ini ditemukan dalam bahasa Ibrani, Rusia, berbagai bahasa Slavia lainnya, Yunani, Latin, Skotlandia kuno, Germanik, Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol, dan kemudian Portugis.
Surat ini beredar di seluruh Eropa, dan seperti yang saya katakan, surat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Isinya menyatakan, kita bisa menaklukkan Yerusalem karena kita memiliki sekutu di sisi lain dunia. Daring Yerusalem menemutkan balai istes, nuwet jus nemisentri roinvotentur, diharitakan dan diupari tweetstep Kristen. Is transformed into a Christian prophecy. That is, then it'll mean the coming of. Artinya, itu akan menandakan kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Jadi seperti yang saya katakan, ini adalah surat yang sangat kuat, dan surat itu mengusulkan sebuah zaman keemasan setelah Yerusalem ditaklukkan. Anda tahu, ini adalah sebuah fakta. Dan inilah awalnya surat ini, karena apa yang terjadi dalam Perang Salib ketiga. Ada masa jeda, sejenak ketenangan, tetapi segera setelah itu, atau tidak langsung, mungkin 30 atau 40 tahun setelah Perang Salib ketiga, Paus mulai mengirim utusan para pelancong ke timur untuk mencari Prester John. Jadi kita memiliki awal dari kumpulan karya sastra perjalanan yang sangat kaya oleh orang Barat, oleh orang Eropa yang bepergian ke India, ke Tiongkok, mengunjungi bangsa Mongol. Dan pada saat itu, Marco Polo juga berbicara tentang Prester John. Dan dia berkata, ya, Prester John, bagaimanapun juga aku pikir dia adalah bawahan dari Genghis Khan atau Kublai Khan. Dan dia seorang Kristen, tetapi seorang bidah. Jadi aku pikir sebenarnya ada orang Kristen yang lebih baik di Afrika Timur, dan mungkin yang dia maksud adalah orang Ethiopia. Maka sejak abad ke-14 dan seterusnya, Prester John dari India berubah menjadi Prester John dari Ethiopia, karena Ethiopia dianggap sebagai India ketiga. Dulu dianggap bahwa tanduk Afrika dalam pandangan Eropa terletak bersebelahan dengan India. Dan karena itu, Prester John menjadi orang Ethiopia. Itulah sebabnya orang Portugis begitu terobsesi untuk berkeliling dan menjelajahi Afrika demi mencari Prester John. Jadi, penjelajahan bangsa Portugis di seluruh Afrika merupakan penjelajahan untuk mencari Prester John. Setiap kali mereka berhubungan dengan suku Wolof atau dengan kerajaan Kongo, mereka mengira bahwa para raja yang mereka temui adalah bawahan Prester John, karena Prester John dianggap seperti Yesus. Sama seperti Yesus memiliki 72 murid, Prester John dikatakan memiliki 72 raja di bawah kekuasaannya. Jadi, ada gambaran tentang Afrika sebagai wilayah yang memiliki kesatuan politik yang berpusat pada sosok Prester John dari Ethiopia, seorang Prester John Kristen dari Ethiopia. Dan itu memang menjadi salah satu tujuan utama bangsa Portugis, mencapai Samudra Hindia, mencapai India, serta berusaha menaklukkan dan menguasai Laut Merah. Jadi hal itu sangat penting bagi mereka. Maaf. Tidak. Ini menarik sekali. Jadi sebenarnya, maksudmu, kamu berpendapat bahwa kolonialisme Barat tidak dimulai terutama karena dorongan untuk mengekspor kelebihan populasi, tetapi karena gagasan mesianik Kristen tentang akhirnya menciptakan aliansi yang kemudian bisa merebut tanah suci. Dan satu hal yang menarik di sini adalah bahwa jika kita melihat peta dunia abad pertengahan, yang biasanya kita temukan adalah gambar Yesus Kristus yang ditumpangkan dengan Yerusalem sebagai jantungnya. Jadi Eropa sebenarnya bukan pusat peta, Yerusalemlah yang menjadi pusatnya. Dan harus pergi ke barat. Dan itulah dunia tempatmu hidup. And that's the so-called Yes, that's the so-called Ullendorf map, which. Ya, itu adalah peta yang disebut peta Ullendorf, yang telah menghilang. Itu adalah peta luar biasa yang sebenarnya menampilkan wajah Kristus di bagian timur jauh. Di bagian atas peta adalah timur, bukan utara. Tangannya, yang satu mengarah ke utara, yang lain ke selatan, dan kakinya mengarah ke barat. Dan ini menunjukkan bahwa jika Anda melihat jenis peta seperti ini, Anda benar-benar memahami bahwa posisi Eropa adalah posisi yang sepenuhnya subordinat menghadap ke timur. Itu adalah ampere dari sebuah proses kemertumat manusia. Of a process of degradation of mankind. So for Europeans, the redemption. Jadi bagi orang Eropa, penebusan berarti melakukan perjalanan ke Yerusalem. Ziarah ke Yerusalem menawarkan kemungkinan untuk memperbaiki keadaan kehancuran total. Ini sangat-sangat kuat. Dan karena itu, Perang Salib merupakan cabang dari gerakan penebusan ini.
Ada satu unsur yang menurut saya sangat penting. Eropa berada di bawah, tetapi Afrika juga berada di bawah. Perbedaannya adalah Eropa berada di sisi kanan Kristus, sedangkan Afrika berada di sisi kiri Kristus. Hez, Slapburg, Canon Slovenar. In het Westerderier pros vermitor street Slave bestrained, tiny catward klid, and then liet het bij ten Harvard Berides, den Milas Dorten Thuam. Seen as a land of the devil, in a way. And which, of course, you have to also consider that this... Dan tentu saja, Anda juga harus mempertimbangkan bahwa gambaran dunia ini, gambaran dunia tiga bagian pada abad pertengahan, merupakan penafsiran dari keturunan Nuh. Artinya tiga putra Nuh mengisi tiga wilayah dunia. Keturunan Ham adalah orang Afrika yang dianggap terkutuk oleh Tuhan. Jadi inilah konsepnya. Ketika kita membicarakan hal ini, kita sedang membicarakan pandangan dunia Yahudi Kristen, di mana ada orang Semit, orang Yafet, atau orang Eropa, dan orang Ham. Dan yang menarik merentik konsep Seitharisas teles Dataro, pada saat ditik ajas ord Imam Ethiopia, Yohanes. At the point, you have an Ethiopian Prester John. Pastor Mautvarger Tisseding. Prester John. Prester John. Prester John. Presbyter, because he was... Gromoet dui sorang di. Berbeda jutsa sorang biten. Nium braimet. priest. Okay, believed to be that. Oke. Dan masalahnya adalah, awalnya itu yang paling rendah dari timur, atau seperti Ethiopia diyakini dari timur. Jadi dari kepala kan? Jadi dari atas datang tawaran sebuah aliansi untuk naik menuju di. Ascend to the heart. Exactly, because Ethiopia, or because... Tepat sekali, karena Ethiopia atau karena Gihon atau Sungai Nil diidentifikasi dengan Gihon, yang merupakan salah satu dari 4 sungai yang mengalir dari surga. Jadi bagian Afrika itu, tanduk Afrika, dianggap sepenuhnya berbeda dari bagian Afrika lainnya. Sebagian karena dianggap lebih baru daripada yang lain. Letaknya dekat dengan India dan merupakan tempat asal Sungai Nil. Dan Prester John, Raja Ethiopia, menguasai aliran Sungai Nil. The Ethiopian king controlled the waters of the River Nile. Right. Okay, so within this Benar. Oke, jadi dalam pandangan dunia Eropa abad pertengahan, hal ini sangat masuk akal. Terlebih lagi jika kita mempertimbangkan bahwa Eropa abad pertengahan adalah tempat yang sangat gelap, dingin, dan keras. Dan hal ini kemudian memicu dorongan besar sejak tahun 1990-an untuk pada dasarnya menemukan orang itu dan akhirnya menyempurnakan aliansi tersebut. Dan pada saat yang sama mereka memulai Perang Salib ketiga. Perang Salib ini selalu merupakan urusan yang brutal dan menghektorniagiut merebut Salem. And the goal was always to take Jerusalem. Exactly. What is amazing? Tepat sekali. Yang menakjubkan adalah ada seorang laksamana Portugis, jadi kita punya Vasco da Gama yang pergi ke India, dan kemudian ada seorang laksamana yang sangat, bagaimana saya bisa mengatakannya, sangat berjiwa perang salib, Afonso de Albuquerque, yang juga menjadi wakil Raja India Portugis. Ia berpihak pada kaum milenarian di istana Portugis. Artinya, istana Raja Manuel pada saat itu bisa dikatakan menyeimbangkan antara kaum globalis dan kaum realis. Vasco da Gama adalah seorang realis. Ketika ia tiba di India, ia memahami kita tidak bisa menguasai dunia yang begitu luas ini. Kita bisa menguasai titik-titik pelabuhan dan kita menguasai laut. Jadi pada dasarnya kita akan memungut pajak dan terus memungut pajak serta mengendalikan perdagangan di Samudra Hindia. The Indian Ocean trade. But for the globalists, namun bagi para globalis atau bagi kaum milenarian seperti Duarte Galvão atau Afonso de Albuquerque, persoalannya sama sekali berbeda. Obsesi mereka adalah menguasai Bab el Mandeb, menguasai Laut Merah, dan mencapai Ethiopia. Dan hal itu sangat jelas dalam tulisannya. Afonso de Albuquerque benar-benar tegas. Ia seorang megaloman, tetapi juga, seperti yang saya katakan, seorang laksamana armada Portugis dan kemudian menjadi wakil Raja India. Jadi dia bukan orang sembarangan. Proyeknya adalah mengeringnya Karis Nil. Linerik nika murniam novaral Nil untuk nirot man verhout moker kaim lok di Mesir. Lalu bersama pasukan Ethiopia mendadak di Jah, sebenarnya mendadakkan Hechidyu dan Kenditan Kai mencapai Yerusalem. Through the desert, reach Jerusalem.
This was the Portuguese plan in the early 60s. Ini adalah rencana Portugis pada awal abad ke-16. Jadi kita lagi bicara tentang abad pertengahan, kita sudah berada di abad ke-16. Dan ini adalah rencana milenarian Portugis untuk menaklukkan Yerusalem, yang memiliki pengaruh sangat menarik terhadap orang Ethiopia. Karena pada akhir abad ke-19, ada raja-raja seperti Theodorus di Ethiopia yang masih menulis surat kepada Ratu Victoria untuk mengusulkan aliansi guna menaklukkan Yerusalem. Jadi, sepulsgode executicon is imarashbus genting sank toolworknung, stek say airpers the svistuid in Saint Lama. En itu tu step big legenia, the right concept and sort of case by some luftio, sebatingin. Maksud saya, Totally there. You know, I mean, thank you. You're just making Ursula von der Leyen look like a... Kau hanya membuat Ursula von der Leyen terlihat seperti seorang santo yang rasional. Maksudku tidak, sungguh mencengangkan betapa gilanya dorongan Eropa untuk menaklukkan dan mendominasi dunia sejak dulu. Dan jika dalam pembacaan jangka panjang itu, Courtney, kita ini hanya sedang berada di perang salib keempat, bukan? Dalam rentang yang panjang. We're just in the fourth crusade, right? In a long stretch. Or in the seventh crusade, because there were five. atau dalam perang salib ke-7, karena ada 5 perang salib, mungkin saya berada di perang salib ke-7 atau ke-8. Maksud saya, ini adalah cara, menurut saya, untuk memahami obsesi Inggris pada awal abad ke-20 terhadap Palestina. Kita harus kembali, benar-benar harus kembali ke abad ke-18, ke perbincangan di Inggris tentang orang Yahudi, hak-hak orang Yahudi pada abad ke-18, dan konseptualisasi yang cenderung kita lupakan saat ini. Namun pada abad ke-19 hingga saya kira tahun 1930-an, kalangan atas di Inggris menganggap diri mereka sebagai orang Israel. Mereka memiliki pandangan bahwa orang Israel sejati adalah bangsa Inggris, bangsa Anglo-Saxon, bahwa raja berasal dari garis keturunan Daud. It was from the line of David. Benar. And so the so-called Anglo. Dan apa yang disebut asosiasi Anglo-Israelit sangat berpengaruh, terutama di kalangan kelas atas dan militer, dari tahun 1850-an hingga 1930-an di Inggris, yang sungguh luar biasa. Tentu saja, jika Anda membaca buku Mark Bloch tentang orang Inggris dan Prancis, yang menelusuri kembali ke abad pertengahan, raja-raja Inggris dan Prancis dianggap diurapi dan memiliki kekuatan penyembuhan karena mereka adalah raja seperti Daud. Memedi swordware yomai dapat singga konsep wikonde per tosa koloman en fort throbon. Semua mana tribung dengan krenke yomai kirksin gesonget yukun. Totally connected to this ideological framework, which is very, very ancient. And can be this connection between... Dan mungkinkah ada kaitan antara kamu tahu keyakinan abad pertengahan tentang keharusan menaklukkan Yerusalem dan nubuat ilahi tentang penaklukan Yerusalem, lalu perjalanan selama 300 tahun menuju apa yang kemudian menjadi Zionisme. Dan sekali lagi, Zionisme ini setidaknya sudah ada sejak abad ke-19. Tapi bisakah kita kita membuktikan penyerahan tongkat estafet dari para tentara salib kepada kaum Zionis? Naswervros insang these two names. Is that one? Can we show that? I think, of course, you have to. Saya pikir maksud saya tentu saja Anda juga harus memahami situasi Inggris, Britania Raya yang sangat kompleks selama perang agama. Kaum Anglikan, Katolik, Protestan, dan berbagai perpecahan di antara kelompok Protestan. Ya, berbagai perpecahan di antara umat Kristen. Dan dalam perdebatan yang sangat kompleks itulah muncul paham milenarianisme. Kaum milenarian abad ke-18 di Inggris benar-benar muncul dari campuran dari sub-perdebatan ini. Dan milenarianisme, what rewards your power tumbers and pori Zionisme Kristen breeders. The body that from which Christian Zionism came. It says stressing the step where be raised the mifang, how do you? It's Maksud saya, ini tentu saja adalah gagasan untuk mewujudkan milenium. Mewujudkan masyarakat yang sempurna, sebuah republik yang rasional. Jadi dalam satu sisi, paham milenarian di Inggris sangat erat kaitannya dengan Iluminisme, sebenarnya tidak terlalu berbeda. Lihat saja tokoh seperti Francis Bacon yang menulis The New Atlantis. Itu adalah visi iluminis dan rasionalis, tetapi juga visi milenarian, menciptakan utopia yang mengkering interatem mewujudkan negara gagasan religius ini. Paham?
Jadi dalam satu sisi, revolusi Prancis, Rousseau, mersahaja film meritap gagasan Lenarian dan apokaliptik yang mesti pergian sentral dalam kekristenan. Political idea, which is very central to Christianity, of course. So we're talking about the 18th century, about the Jadi kita sedang membicarakan abad ke-16 tentang masa Renaissance. Gagasan tentang pencerahan seperti yang kamu katakan, tentang rasionalitas, tentang sains, tentang kemampuan akal budi yang mengambil alih dan membawa Eropa keluar dari zaman kegelapan kepercayaan irasional menuju era ilmiah modern. Dan kamu mengatakan bahkan hal itu pun sangat terinspirasi oleh gagasan tentang mencapai utopia Kristen. Dan aku tidak tahu, aku tidak begitu paham tentang millenarianisme. Something that carried you. Can you, because I don't know about millennialism. I mean, can you Well, I can give you an example because you know. It's a bab som membuat Nilo Chantord, en tevreden gempa bumi dan tsunami di Lisbon, icing their canal de populairkan het is Voltaire. Became very they were popularized by Voltaire. and the Lisbon earthquake of Gempa Lisbon tahun 1755 sangat dahsyat. Gempa itu meratakan Lisbon dan memicu perdebatan besar tentang teodisi di seluruh Eropa. Bagaimana mungkin Tuhan menghancurkan sebuah kota Kristen, terutama gereja-gereja indahnya? Semua gereja lenyap. Apakah Tuhan mengap? Exactly. Why? Yeah. This was huge. And so and Voltaire says it's Ini adalah peristiwa besar. against this and they Jadi Voltaire berkata, kamu tahu dia menentang hal ini, dan dia mengusulkan penjelasan yang rasional dan alami. here in Lisbon we Yang menarik adalah bahwa di sini, di Lisbon, natural earthquake and kami mengatakan bahwa kami mengalami dua gempa bumi. Kami mengalami gempa bumi alami, dan kemudian kami mengalami gempa bumi manusia. was the prime minister. Dan ya, gempa bumi kedua itu adalah Marquis of Pombal, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Raja. Karena Lisbon sebagian telah rata dengan tanah, dia meratakan bagian yang belum rata untuk menciptakan Lisbon yang utopis dan millenarian. Lisbon yang rasional dan tertata. Sebelum gempa bumi, dan sebelum menjadi Perdana Menteri, dia adalah duta besar Portugal untuk Britania Raya. Dan dia sangat dipengaruhi oleh kaum millenarian Inggris. Jadi dia menerapkan gagasan millenarianisme Inggris di Lisbon dengan meratakan apa yang telah rata untuk menciptakan kota yang sempurna dan rasional. Maksud saya, nunal it's hasil yang berit menarik. Sebab perubatan keseling segera setermeng. A materialization of these ideas. So I think it's a good example. They never, I mean, Maksudmu, mereka tidak memutuskan kaitannya, begitu kan? Rasionalisme dan gagasan rasionalitas, serta sains dari abad ke-18 dan ke-19 sebenarnya tidak pernah benar-benar memutuskan hubungan dengan gagasan sebelumnya tentang menciptakan surga di bumi. Dan hal yang menjadi pusat dari itu sebenarnya adalah pergi ke Yerusalem. always was actually, in fact, going to Jerusalem. Yeah, to a point. To a point. I mean, Ya, sampai batas tertentu, sampai batas tertentu. Maksud saya mengabaikan banyak hal yang terjadi dalam perdebatan di Eropa, tapi saya pikir ini adalah garis pemikiran yang setidaknya membantu menjelaskan obsesi masa kini. Karena bagi saya tahu kan, orang Portugis, kami adalah ekor Eropa. Kami adalah bangsa paling barat yang terlupakan di Eropa, bisa dibilang begitu. Jiwa kekalahan? Ya, memang begitu. Kami adalah ekor atau apapun sebutannya. Tapi tahu kan, Portugal bersikap netral selama perang do gitu. You know, and Portugal was neutral during the Second World War. So, and the war didn't come to Portugal. I mean, Dan perang tidak datang ke Portugal, kecuali dalam bentuk mata-mata dan hubungan yang ambigu dengan Jerman, Spanyol, dan Inggris. for me, as a Portuguese, Tetapi bagi saya sebagai orang Portugis, ketika saya membaca tentang apa yang terjadi di Jerman saat ini, saya merasa benar-benar takjub. or in the UK, Atau di Inggris dalam kaitannya dengan Israel dan konflik Israel-Palestina serta genosida, itu membingungkan bagi saya. Ketidaknyamanan, ketidakmampuan untuk melihat kenyataan. Remember, saya tidak menjelaskannya dengan 1B. I'm not No, sure I agree. explaining very well. No, I It's stingsi sa idanu, en puits stid just net the phone poetic think the kopadio Q. Your bernayam to personan, nice au small, sijiao. for anyone who's not captured by the same mindset. Bagi siapapun yang tidak terjebak dalam pola pikir yang sama dengan orang-orang ini, sangat jelas bahwa apa yang kita saksikan adalah populasi Eropa yang berusaha memusnahkan populasi pribumi di sebuah wilayah yang tidak bisa lebih jelas lagi merupakan proyek kolonial pemukim.
Namun masalah yang baru saja Anda soroti adalah bahwa jika kita menggunakan kolonialisme pemukim untuk memahami apa yang terjadi, Wisteran mertangkap bestang dilaman, it's in defta destemilangis tirising. Kitigu memani bertam surprang salib kethiu, and how it nature proyek swiwapazek slav foryothith. This is a 1,000-year-old project. Yeah, which is amazing. Ya, itu luar biasa. Nah, ada satu hal, kita juga sering lupa soal ini. Kamu tahu etimologi kata, sejarah makna. Tapi ketika kita berbicara tentang penemuan, kamu tahu, kita menggunakan kata kerja menemukan. Aku menemukan ini, kamu menemukan itu. Apa artinya menemukan? Dalam bahasa Portugis disebut descobrimento, yang pada dasarnya sama dengan discover. Menemukan berarti membuka, mengambil penutupnya, karena dunia tertutup oleh kegelapan. Dan all kirtayas that we were space small menala grace utur gruchuet and tapos and metherd. You know, it's your tongue gird that kesquekistisk and we're levels because you're wing. Into everywhere where there was wilderness. So you cannot Jadi kamu tidak bisa memisahkan kolonialisme, penindasan material dan faktual terhadap bangsa lain dari kerangka awal ini. Maksud saya, kolonialisme abad ke-19, apa yang diputuskan di Berlin, merupakan hasil dari proyek ini. Jadi saya paham bahwa kamu juga harus bersikap materialistis, dan bahwa materialisme memiliki tempat dalam penjelasan sejarah. Tapi kita sebaiknya tidak memulai dari sana. Saya pikir masalah besarnya adalah kita bersifat biner. Maksud saya, itulah masalah historik terorisme. Itu selalu bersama terawih, baik atau buruk, terang atau gelap. Things that are good or bad, light or darkness. It's space sweet. You cannot have. In this case, what I'm saying is that you can have. Dalam hal ini yang saya maksud adalah bahwa kamu bisa memiliki seekor elang dan kamu bisa memiliki seorang Marx. Dan mungkin keduanya tidak begitu berbeda. Artinya untuk memahami sejarah, kamu tidak bisa hanya berkata, ya, lupakan materialisme karena sejarah digerakkan oleh ide. Atau lupakan ide karena sejarah digerakkan oleh hubungan kerja, oleh hubungan produksi. Keduanya berperan. Faktanya saya lebih tertarik pada transformasi ide daripada transformasi alat produksi. To sympathetic to their personality. Saya ingin memperoleh terutama debris dalam bertau kapitalisme, imperialisme, dan koloni. Kisah tokoh berbelasan bekal killing. Colonialism, we don't understand the reason for colonialism. Yeah. No, I think you're absolutely right. You're absolutely right. And, you know, Ya tidak, saya pikir kamu benar sekali. Kamu benar sekali. Dan kamu tahu ada, terutama dalam tradisi sejarah Jerman, sebuah Ideengeschichte yang sangat kuat, yaitu sejarah gagasan, yang mengakui pentingnya memahami motivasi dan pendorong yang mendasari, yang bisa dipisahkan dari atau tidak sama dengan alasan-alasan material yang diberikan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jadi jika kita mencoba memahami kolonialisme semata-mata sebagai hasil dari katakanlah kelebihan populasi dan kebutuhan untuk menyetipet saat membawa kekayaan ke benih, kemungkinan justru melewatkan inti emasio. We might miss exactly that point. But okay, this was a nice side effect for the Ini adalah efek samping yang menarik dari motivasi dasarnya, yaitu ayo kita jalani dan wujudkan ide-ide serta mitos yang sangat-sangat kuno ini, dan seterusnya. Dan ini bukan soal memilih salah satu, melainkan keduanya. Tepat sekali. Apakah ada sesuatu yang lebih dalam untuk benar-benar dipahami di 1000 tahun ini, dan mengapa hal itu ada? Maksud saya, mengapa kita berulang kali melihat para megalomania justru menjadi begitu luar biasa berkuasa? Orang-orang yang jelas-jelas terputus dari kenyataan, yang jelas-jelas tidak waras. Namun mereka terus-menerus kehilangan akal sehat, dan pada saat yang sama membawa tongkat ide-ide dan fantasi itu ke depan. Tapi fantasi seperti apa? Fantasi yang sangat berdarah. Orang-orang seperti itu, mengapa bukan para rasionalis? Mengapa bukan kita, yang kemudian berkata, teman-teman, membaca enj de masa aku. Guys, look, this makes no sense. Yes, I mean, Ya, maksud saya pikir, seperti yang sudah saya sebutkan, saya menerbitkan tulisan ini di Mediapart dan reaksinya beragam. Beberapa orang berkata, ya sangat menarik, tetapi saya juga mendapat banyak tanggapan seperti, ya tapi tahu kan, yang lain juga sangat buruk, kita tidak seburuk itu. Maksud saya,
Yang saya tulis adalah bahwa telah terjadi asimetri struktural dalam hubungan antara Barat dan dunia lainnya. Dan kita harus mengakui sejarah asimetri ini dan sejarah hegemoni yang mengerikan ini. Kembali misalnya ke Revolusi Prancis, ada Revolusi Guillotine, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Lalu ada Haiti. Dan karena para budak berkata, oh baiklah, jadi kita semua setara, kita semua bersaudara, kita semua memiliki kebebasan. Jadi kami juga ingin bebas, bukan? Itu dapat naningan twos, en asis methen nowerthisen, en things thou growth betis. Out with the Frank. Yes, but Napoleon. Ya, tapi Napoleon, salah satu tindakan pertamanya adalah mengirim tentara untuk menumpas pemberontakan. Karena kamu bisa bebas dan setara, tapi hanya jika kamu orang Barat. Jadi ini adalah masalah awal yang sangat menarik dalam demokrasi, tentang nilai-nilai Eropa dan nilai-nilai hak asasi manusia, bahwa semuanya tampak baik-baik saja selama hanya berlaku untuk kita. Ya, das tema ini terus perang. Kita Eropa with tema Erasquith universal. Kaya namati buat as a semester, it means pro-kubo gibi orang anarak bad think. Exactly. And that's Tepat sekali. Dan itulah alasan saya menerbitkan tulisan ini, karena kita harus bercermin pada sejarah, baik itu generasi terdahulu, sejarah yang baru-baru ini, maupun yang sudah agak lama. Kita harus menyadari siapa diri kita dan siapa kita di masa lalu, agar kita memahami bagaimana orang di luar Eropa memandang kita. Mereka tidak melihat kita sebagai orang yang sangat dermawan atau simpatik, orang yang baik. Dan itulah masalahnya. nice people, and that is the problem. Yeah, but the interesting thing is that the European. Namun hal yang menarik adalah bahwa orang Eropa, terutama orang Eropa, dan bukan yang telah beremigrasi seperti orang Amerika, melainkan mereka yang tetap tinggal di Eropa, benar-benar tidak menyadarinya. Dan saya juga memasukkan Swiss, negara asal saya. Mereka tidak menyadari betapa grotesknya sejarah itu, dan bagaimana hal tersebut masih membentuk cara pandang siapapun di Afrika, Asia, atau Amerika Selatan terhadap orang Eropa. Skala ketidaktahuan untuk dampaknya, small. What this does is quite astonishing, isn't it? Yes, I mean, I'm not Ya, maksud saya sama sekali bukan penganut paham woke. Itu bukan jalur saya, tahu kan? Oh, kita harus berevolusi. Maksud saya ini adalah bentuk political correctness yang tidak menarik bagi saya. Saya tertarik untuk memahami, mendiskusikan, dan memperdebatkan apa itu identitas Eropa di dunia saat ini. Dan identitas Eropa masa kini tidak bisa melepaskan diri dari identitas Eropa dan Barat di masa lalu. Karena justru itulah yang membentuk hubungan orang Eropa masa kini dengan dunia. Dan yang saya lihat di mana-mana ketika saya bepergian, karena saya cukup sering bepergian ke Afrika, adalah adanya keterputusan total. Keterputusan total antara orang Eropa atau Barat dan orang Afrika. Karena kita tahu kan, kita masih percaya bahwa kita ini misionaris, bahwa kita sedang menyebarkan pembangunan, menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia. Dan kita tidak melihat, the skill utilize, the system tap seperti itu degradable, remar orang Afrika. in Africanized. I think we didn't even talk about that yet because you. Saya rasa kita bahkan belum membicarakan hal itu, karena Anda sering bepergian ke Ethiopia sebagai seorang antropolog. Anda bekerja di lapangan, berusaha memahami masyarakat setempat dan sebagainya. Itu topik yang terpisah, dan juga sangat menarik. Tapi, Anda tahu, salah satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa orang Eropa masih melakukan persis seperti yang Anda katakan, bukan? Meskipun mereka tidak lagi pergi ke sana dengan kitab suci, Maxis Tepfori, it's a more perspective plant. They are going with new books. Yes, but they're going with new books, as a researcher. Ya, tapi kemudian mereka beralih ke buku-buku baru. Sebagai peneliti, saya sangat tahu bahwa saat ini Anda lebih mungkin mendapatkan persetujuan untuk aplikasi Anda dan memperoleh pendanaan jika Anda berfokus pada hak-hak gay, hak-hak perempuan, atau hak-hak LGBT. Karena dalam studi Afrika, disitulah uangnya mengalir untuk melakukan penelitian. Ada agenda, tentu saja agenda politik, yaitu membuat orang Afrika menjadi lebih seperti kita. To make Africans be more like us.
Galfumus duo count step pooper. Ini menarutkan Ford upventable dari Gracia Subigor with Toronto. Dia menghapkan kailan yun dan sahara yang sangat khas in the musa nathar. Of phrasing things, he said like, Desi Minley, kalian ini dulu kemamanating ke Afrika dan enjur keforo kitab suci dan embuo kaim gay. Sekian kalian kami memamigay dan membakir kapsanit. Pusige plus kena point up you. Yeah. like frustration. Jesus. Exactly, and we don't Frustrasi, ya Tuhan. Tepat sekali. Dan kita tidak melihat betapa konyolnya posisi kita. Itulah masalahnya. Lihat, itulah masalahnya. Aku pernah di sana itu sekitar 2 tahun lalu, kurasa. Ya, waktu itu ada utusan khusus Uni Eropa untuk tanduk Afrika. Dia datang, dia orang Jerman, dan dia datang ke Lisbon. Dia ingin menghubungi para akademisi yang tertarik pada tanduk Afrika. Aku ada di sana bersama beberapa rekan dalam sebuah pertemuan. Dan dia, maksudku, aku tahu kalau kamu orang Jerman dan berbicara bahasa Inggris, kamu cenderung, terutama kalau tidak terlalu terbiasa dengan bahasa Inggris, terlalu sering menggunakan bentuk perintah. Jadi dia agak, maksudku, mungkin aku setengah bercanda, tapi bagaimanapun, dia bilang dia pernah ke Somalia, dia pernah ke Sudan. Dia belum pernah ke Ethiopia, karena saat itu orang Eropa kurang lebih. Dan secara pribadi, tidak, secara pribadi saya tahu bahwa di Ethiopia. Tapi dia berkata, ya saya bersama pemerintah dan para pejabat. Dan saya mengatakan kepada mereka, kalian harus melakukan ini, dan kalian harus melakukan itu, dan kalian harus melakukan ini untuk mencapai ini atau itu. Dan dia berkata, tapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak memahami posisi kami. Dan saya berkata, mungkin mereka tidak ingin memahami posisi seseorang yang berbicara dengan nada memerintah. Mungkin mereka lebih memahami posisi seorang utusan khusus Uni Eropa untuk tanduk Afrika, ketika ada utusan khusus dari tanduk Afrika untuk Uni Eropa, yang menjelaskan masalah orang Bask, atau Katalan, atau Belgia, orang Flemish dan Walloon, dan sebagainya. Ya, ketika orang Afrika mulai berkata, ya, mungkin kalian harus melakukan ini, dan kalian harus melakukan itu. Merkerlawe tulum pitem sportik imrimin yang ngomong store, port growth that it rate, care that it be the bad thing rate in perspective. You can have a debate, but if you are using the imperative and saying you should do this and you should do that. Tapi jika Anda menggunakan nada imperatif dan berkata, kamu harus melakukan ini dan kamu harus melakukan itu, mereka tentu saja hanya mengangkat bahu. Dan hari ini di Afrika, orang-orang mengangkat bahu karena mereka memiliki mitra yang berbeda. Mereka punya Tiongkok, Turki, Arab, Brasil. Mereka memiliki seluruh dunia baru dengan kemungkinan kemitraan. Dan orang Eropa saat ini tidak memiliki cara intelektual. Gak memahami mereka sudah tidak penting lagi. Hal ini sangat disayangkan karena orang Eropa masih berpikir bahwa mereka penting di Afrika. Padahal tidak, biasanya memang tidak. Dan mereka tidak mau mengakuinya. Jadi ini, maaf. So sorry. Saya senang mereka tidak melakukannya. Di sisi lain, saya sebenarnya cukup sedih untuk Eropa. Dan saya memang berpikir bahwa salah satu hal baik yang misalnya bisa dilakukan Afrika untuk kita adalah dengan mencoba mengirim seorang utusan khusus dari seluruh Afrika untuk berbicara dengan kita dan memberikan analisis mereka tentang apa yang seharusnya dilakukan orang Eropa agar dapat membantu kita akhirnya memahami diri kita sendiri. Karena tampaknya kita secara internal sama sekali tidak mampu melakukan itu. Meskipun kita memiliki berbagai wacana ini, bukan? Tapi wacana itu tidak pernah muncul ke permukaan. Mereka tidak pernah. Tepat sekali. Mereka nyaris tidak muncul. Exactly. Exactly, and I think there's. Tepat sekali. Dan saya pikir Afrika saat ini adalah benua yang muda. Maksud saya, ini adalah benua termuda di dunia. Populasinya sangat muda. Penduduk dan negara-negara di sana memiliki potensi pembangunan yang hampir tak tertandingi di dunia saat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa Afrika adalah benua masa depan, benua abad itu tragis. Maksud saya telah mengenal Ethiopia selama 25 tahun, dan saya telah melihat dampak buruk dari pembangunan.
De sterry te datam zu beresiti, as kid de das pistol jerits kanisten bi, yumatang baik yang pomol at samun. Villages and the nice people on horseback or in mules or whatever, and so Jadi, Eropa harus meninjau kembali hubungannya dengan Afrika. Karena kita tidak bisa terus-menerus berbicara tentang bahaya migrasi dan invasi, itu tidak akan membawa kita kemanapun. Itulah sebabnya saya memulai teks saya dengan kata-kata Joseph Borrell. Maksud saya, bagi saya luar biasa bahwa seseorang pada tahun 2022 bisa mengatakan bahwa kita hidup di sebuah taman dan taman ini harus dijaga karena ada risiko kita diserbu oleh hutan belantara. Maksud saya, tabri himatofrain in taif. Ketlutinit pinabal besar besar. Tamal in Vipinamen if Uruti Borgen Perit Ullendorf about Gemaplis. The Ullendorf map of the 14th century, the Kemites. Orang Kamit datang untuk menyerbu taman indah milik orang Eropa. Maksud saya apa ini? Bagaimana kita bisa memahami posisi kita di dunia jika kita masih menggunakan kerangka berpikir seperti ini? Sekali lagi, saya bukan seorang globalis. Saya tidak memuji gagasan bahwa semua orang bermigrasi kemana-mana. Kita juga harus memahami bahwa puncak migrasi secara proporsional bukan terjadi pada abad ke-20 atau ke-21, melainkan pada akhir abad ke-19. Saat itu, peristiwa being mixed toward, with orang bermigrasi. Dan perawan dimanik bermigrasi berdaulat terkong. Repermigrasi til memanifesta at abad na-19. They were Europeans. They migrated everywhere in the late 19th century. And they genocided 3 continents. I mean, Dan mereka melakukan genosida di 3 benua. Maksud saya, di benua Amerika Utara, orang-orang mungkin akan memiliki warna kulit yang berbeda hari ini jika bukan karena genosida yang dilakukan oleh kita, orang Eropa di sana, dan kemudian juga menggunakan tenaga kerja budak untuk membawa populasi lain yang bahkan tidak ingin pergi. Tepat sekali. Di sana. Tepat sekali. Dan kemudian hari ini, kita mengeluh tentang, oh, baiklah, mari kita tidak membahas itu, karena itu akan membuka topik yang sama sekali berbeda. Tapi Manuel, ini adalah pembicaraan yang sangat menarik. Terima kasih banyak karena telah mengaitkan banyak gejala kekerasan massal yang kita lihat hari ini dalam gambaran yang jauh lebih luas. Saya pikir itu juga merupakan kerangka yang sangat penting. Bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak karya Anda, atau membaca lebih banyak analisis Anda, kemana mereka harus pergi? Ya, saya punya situs web. Situsnya tidak terlalu bagus, tapi mungkin kamu bisa menaruhnya di kolom komentar. Alamatnya MJR Link. Sebagian besar publikasi di sana bersama dengan beberapa hal lain yang saya kerjakan. Baik, saya akan tahu berarti di deskripsi video ini di bawah. Manuel Ramos, ni hasbang skibinakit hari ini. Sokord Martin. Thank you very much. Res ba mingudang sir? Slap thirst. Bye-bye.